inilah mikot makani. Jadi kalau ada yang bertanya, kita termasuk kelompok apa? Yang pertama kedatangan kita masuk kelompok Afaki. Setelah kita berada di kota Mekah, kita masuk ke kelompok Makki. Gitu ya. Mikot zamani sudah jelas. Nah, mikot makani berarti kan tempat yang telah ditentukan. Apa saja tempatnya? Nah, sebelum membahas ke apa saja tempatnya, kita harus mengenal dulu karena mikot itu banyak. Batasan tempat itu banyak mikot makani itu. Tergantung kita masuk ke kelompok yang mana. Maka akan saya bahas dulu tentang kelompoknya. Jamaah haji atau umroh itu terbagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama disebut kelompok Afaki. Siapa kelompok Afaki? Nah, kelompok Afaki ialah jamaah yang bukan penduduk kota Mekah dan tempatnya jauh di luar tempat mikot. Termasuk kita. Kita itu termasuk kelompok Afaki, orang Indonesia di luar negeri. Jauh kita masuk ke kelompok ini pada awalnya. Di mana mikotnya? Nah, mikotnya di sini. Ada 5 tempat. Ini tempat kita berniat di sini. Untuk haji atau untuk umroh, niatnya di sini. Di 5 tempat ini. Selama kita kedatangan pertama masuk ke dalam kelompok Afaki. Orang yang bukan penduduk kota Mekah, kita bukan penduduk sana. Datang ke sana untuk berniat melaksanakan ibadah haji atau berniat melaksanakan ibadah umroh, maka tempat niatnya ada 5. Di mana yang 5 itu tergantung dari posisi kedatangan kita. Nah, yang pertama Yulamlam atau Yalamlam, sebuah tempat kurang lebih 92 km dari kota Mekah. Nah, tempat ini biasanya dijadikan tempat mikot atau berniat ihram bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, ya, Yulamlam ini. Karena searah di situ. Jadi orang India, orang Yaman pasti kalau mau ke tanah haram melewati apa? Jalur ini. Yang kedua ada Dzul Hulaifah atau disebut dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Nah, ini mah jaraknya sekitar 450 km. Kurang lebih dari Bandung kemana? Surabaya ada 450 km. Kemana? Ke Jogja. Ke Solo 450 km, ya sekitar 6 jam. 6 jam perjalanan. Jadi kebayang Kanjeng Rasul? Kanjeng Rasul itu hijrah dari kota Mekah ke Yasrib yang mana sekarang itu disebut kota Madinah. Itu dia bukan tempat yang dekat. Urang mah hijrah teh paling kepada larang. Geus dianggap jauh, atuh jauh-jauh teuing ti emak pindah teh. Gitunya. Hoyong misah tos rumah tangga, hoyong misah wartos ka kolot. Ini jauh-jauh teuing padahal masih kena satu kabupaten, satu kota. Geus ku kolot disebut jauh. Kanjeng Rasul mah hijrah teh dari kota Mekah ke Madinah, bukan tempat yang dekat. Banyak orang yang tidak tahu rarasaan teh caket jauh. Kurang lebih 450 km. Nah, Dzul Hulaifah atau Bir Ali ini adalah tempat berniat baik haji atau umroh bagi jamaah yang datang dari arah kota Madinah, karena di situ tempat mikotnya orang Madinah. Untuk gelombang pertama tadi di skema tadi, kedatangan kita datang ke kota Madinah berarti tempat niatnya di mana mikotnya? Di Bir Ali. Karena kedatangan kita dari kota Madinah di sini. Jadi gelombang pertama niat nanti di dia ya, di Bir Ali. Kalau gelombang kedua mau ngalaman di dia, tapi di mana? Enggak dijelaskan. Yang ketiga ada Juhpah atau sebagian orang menyebut nanti Robik, terkenal dengan kota Juhpah. Jaraknya sekitar 183 km. Ini mah tempat mikot, tempat berniat ihram umroh atau haji bagi orang yang datang dari arah Suriah, Libanon, Jordania, Palestina, Mesir, Sudan, ya mah dari Jazirah Arab gitunya, Maroko dan negara-negara Afrika. Datangnya pasti niatnya di Juhpah. Gitu, tempat berniatnya. Kita pun kalau sebelum memasuki kota Mekah atau ke Arab Saudi teh main dulu ke Palestina, misalkan umroh plus Palestina. Jadi sebelum nanti ke Palestina heula misalkannya,
atanapi ka Mesir heula, atanapi para pelajar kita dari Mesir. Maka tentu tempat niatnya di Juhfah kalau ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh di kedatangan pertama. Yang ketiga ada Dzatu Irkin. Dzatu Irkin atau Ad-Daribah, berjarak sekitar 94 km. Nah, ini mah ialah tempat mikot bagi orang yang datang dari arah Irak atau Iran. Dari Basra, Kufah, tempat niatnya di mana? Di Dzatu Irkin. Ini tempatnya mikot makani. Yang kelima ada Qarnul Manazil atau sebagian orang menyebutnya kalau di map itu ialah Al-Sailul Kabir. Jaraknya 75 km dari kota Mekah. Nah, itu adalah tempat melakukan niat orang-orang yang berasal dari kota Najd. Seperti kota Riyadh, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Niatnya di sini. Ini 5 tempat ini sudah ditentukan tempat niat kedatangan pertama, termasuk dari orang mananya. Orang yang berasal dari arah ini niatnya di sini, dari arah ini niatnya di sini, dari arah ini niatnya di sini, dan begitu seterusnya. Siapa yang menentukan kelima tempat ini? 4 tempat ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung dengan hadisnya. 1 tempat ditentukan oleh Sayyidina Umar. Mana saja? Yang pertama Yulamlam, 2 Dzulhulaifah atau Bir Ali, yang ketiga Juhfah, yang keempat Qarnul Manazil. 4 tempat ini ditentukan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Hanya 1 yang ditentukan oleh Sayyidina Umar, yakni Dzatu Irkin. Mengapa demikian? Karena pada zaman Rasul, kota Iran dan Irak atau negara Iran dan Irak itu belum dikuasai oleh Muslim. Penduduknya pun mayoritas penduduk yang beragama non-Muslim, Majusi, orang Persia, dikuasai ku Persia. Sehingga pada saat itu tidak ada orang yang mau melaksanakan ibadah haji dari arah itu. Nah, dikarenakan zaman terus berubah, Islam terus maju, terus berkembang, puncaknya pada zaman Sayyidina Umar sewaktu menjadi khalifah. Kemudian futuh kota Irak itu masuk dalam penaklukan kekhalifahan Islam. Akhirnya banyak penduduk Iran dan Irak memeluk agama Islam. Nah, dari mulai situ banyak orang yang bertanya karena kesusahan kalau berpindah ke tempat yang lain. Bertanya kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidina Umar, saya kalau melalui Qarnul Manazil atau Juhfah terlalu jauh, tidak mungkin memutar. Lalu bagaimana saya harus berniat? Di mana saya harus berniat untuk ihram? Akhirnya berdasarkan ijtihad dari Sayyidina Umar dan disepakati oleh seluruh sahabat pada saat itu, menetapkan Dzatu Irkin menjadi mikot bagi orang yang datang dari arah Irak dan Iran. Gitu. Dan sudah menjadi ketetapan syar'i sampai saat ini. Sehingga mikot makani bagi Afaki, kelompok Afaki ini ada 5. Paham sampai sini? Nanti ada gambarnya. Kelima ini ada gambarnya dan akan dibandingkan dengan kelompok yang lain. Yang penting ini sudah paham dulu kelompok Afaki ini. Yang kedua, ada kelompok Mikoti. Siapa kelompok Mikoti? Kelompok Mikoti ialah jamaah yang datang atau jamaah yang tempat tinggalnya itu ialah berada di dalam area ini sampai Masjidil Haram, sampai tanah haram. Gitu. Kan ini jaraknya kan ini jauh ya. Dzulhulaifah jaraknya 450 km dari kota Mekah. Juhfah 183 km dari kota Mekah. Dzatu Irkin 94 km dari kota Mekah. Qarnul Manazil 75 km dari kota Mekah. Yulamyam 92 km dari kota Mekah. Berarti kan ini sepanjang 450 km berarti penduduk, pasti banyak penduduk. Jadi masuknya ke kelompok Mikoti ialah kelompok yang berada di area setelah tempat ini sampai kota Makkah, sampai tanah haram Mekah. Kelompoknya Mikoti. Tempat niatnya di mana? Apakah harus balik lagi ke sini? Tidak, akan terlalu jauh. Sudah tidak rasional kalau harus berniatnya balik lagi ke tempat ini karena sudah dekat dengan kota Mekah. Lalu niatnya di mana? Maka di sinilah rumah tinggal masing-masing. Jadi kalau mereka penduduk
mikoti ini, ingin berniat haji atau umrah, cukup di rumahnya melaksanakan niatnya. Dimulai prosesnya setelah ia melangkah keluar dari rumahnya. Paham ya? Nah, itu yang kedua. Lanjut yang ketiga, ada kelompok maki. Siapa kelompok maki ini mah? Jamaah yang mana jamaah tersebut adalah penduduk asli kota Mekah atau penghuni kota Mekah, atau orang yang pernah atau telah melaksanakan ibadah umroh dan ingin melaksanakan umroh kembali. Jadi kan kemarin sudah dibahas sama saya terkait batasan orang menjadi tamu dan menjadi pribumi kan gitu. Berapa hari kemarin teh? 3 hari. Kita datang ke kota Mekah. Lebih dari 3 hari, dihitung hukumnya itu seolah-olah sama dengan penduduk kota Mekah atau disebut maki. Sebelum itu maka masuk ke afaki. Jadi kita akan mengalami 2 fase, 2 kelompok. Kedatangan pertama kita, baik itu gelombang pertama atau kedua, kita akan masuk ke kelompok afaki dulu. Setelah kita berada di kota Mekah, maka secara otomatis kita masuk ke kelompok maki. Ini berimplikasi pada perbedaan tempat niatnya, pada mikot makaninya. Waktu kita menjadi kelompok afaki mah kita di sini. Nah, kalau setelah kita menjadi kelompok maki, penduduk kota Mekah, sudah tinggal di kota Mekah melebihi 3 hari, maka niatnya di sini. Kalau ibadah haji, niatnya di rumah masing-masing. Bahasa Aina mah di hotel, nah kita bukan di rumah, tinggal di hotel. Nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah, Bapak Ibu sekalian akan mulai proses ibadah haji dengan berniat ihram. Di mana niat ihramnya? Di hotel, di lobi. Nanti akan dikomando, Bapak Ibu sekalian turun. Nah, nanti di lobi akan dipandu, kita akan berniat ihram. Setelah niat ini dilafalkan, kemudian dalam hati kita ngeretekeun bahwa bade ngalaksanakeun ibadah haji, mau berniat haji, maka dari mulai saat itu larangan-larangan untuk orang yang berihram sudah terkena kepada kita. Tidak boleh melaksanakan larangan itu. Nah, di mana? Di hotel. Kalau umroh di 6 tempat ini, ada perbedaan tidak? Kelompok afaki dan maki, perbedaannya sangat signifikan, sangat signifikan. Kalau kelompok maki kita ingin berniat umroh pertama, misalkan gelombang pertama tadinya atau gelombang kedua, kita mengambil haji tamattu. Maka pas kita berada di sini, niat nanti naon? Umroh. 1 hari selesai. Kita akan mengulangi lagi umroh sunatian 7 kali teh. Maka di mana? Di salah satu tempat ini. Yang pertama Jaronah, yang kedua Tan'im, yang ketiga Hudaybiyah, yang keempat Wadi Nakhlah, yang kelima Aldot Laban, yang keenam Arafah. Akan tetapi yang paling familiar, yang paling sering ialah Tan'im, Masjid Siti Aisyah, tempat Siti Aisyah melaksanakan niat untuk umroh. Di sini. Ini untuk umroh. Kalau untuk haji di mana? Di rumah masing-masingnya di hotel. Gitu ya. Kan niat haji mah hanya tanggal 8 itu, kita teh 8 Dzulhijjah yang tadi disebutkan. Kalau umroh di sini. Nah, kita akan jalan-jalan ke sini untuk berniat. Yang 7 kali teh bisa seluruhnya ke Tan'im, bisa sebagian ke Tan'im, sebagian ke Jaronah. Kalau Hudaybiyah mah agak sulit, agak jauh. Karena ini terlalu jauh. Kalau mau ke Hudaybiyah itu melewati beberapa checkpoint polisi. Dan itu agak sulit. Karena orang atau jamaah haji itu diharuskan membawa kartu nusuk. Kadang kartu nusuk ketinggalan. Kadang ada yang bermasalah kartu nusuknya, tidak kebaca. Gitu. Banyaklah, sehingga kita menghindari ke Hudaybiyah. Sebelum adanya aplikasi nusuk, kita masih leluasa ke Hudaybiyah. Malahan kita bisa mengenang perjuangan Rasul tatkala beristirahat di Hudaybiyah sebelum memasuki kota Mekah, yang mana di situ ada perjanjian Hudaybiyah. Jadi hitung-hitung umroh, hitung-hitung napak tilas.
Kita bisa melihat bukti-bukti sejarahnya. Akan tetapi karena sekarang mah rada ketat, jadi agak sulit pergi ke sini. Yang paling mudah di Tan'im, di Masjid Siti Aisyah, karena ini jaraknya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Pakai mobil pun kurang lebih 5 menit, mungkin lah 5 sampai 10 menit, sangat dekat gitu. Nah, inilah Mikot Makani. Jadi kalau ada yang bertanya, kita termasuk kelompok apa? Yang pertama kedatangan kita masuk kelompok Afaki. Setelah kita berada di kota Mekah, kita masuk ke kelompok Makki. Gitu ya.